Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bersama dengan Bu Ica, kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, subtema 4. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasikan cara tumbuhan berkembang biak. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan bentuk dan manfaat dari kerjasama. Lalu, membuat karya seni mozaik. Dan yang terakhir, menyelesaikan operasi hitung pembagian bilangan cacah. Pertumbuhan pada tanaman. Nah, anak-anak lihat di sini ada gambar tanaman. Pada tanaman terdapat akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, fungsi dari akar berfungsi menyerap air, garam, dan mineral atau zat unsur hara dari dalam tanah. Yang kedua, fungsi akar memperkokoh tumbuhan. Dan yang ketiga, akar itu sebagai alat pernafasan loh, seperti pada pohon bakau. Dan yang keempat, akar itu sebagai tempat menyimpan makanan, contohnya seperti pada tumbuhan singkong. Lalu yang kedua ada batang. Batang berfungsi sebagai pengangkut air atau membawa air, garam, dan mineral dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Lalu yang kedua, fungsi batang yaitu menopang tubuh tumbuhan agar tetap kokoh. Dan yang ketiga, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di batang adalah tumbuhan tebu dan sagu. Nah, dari akar batang kita menuju ke daun. Daun berfungsi sebagai tempat berfotosintesis. Sebelumnya kita telah mempelajari ya cara tumbuhan berfotosintesis. Dan yang kedua, fungsi dari daun adalah sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Jadi, tumbuhan itu bernafas melalui mulut daun atau yang disebut sebagai stomata. Dari daun kita menuju ke bunga. Bunga adalah tempat alat perkembangbiakan tumbuhan. Pada bunga ada benang sari sebagai alat kelamin jantan dan ada putik sebagai alat kelamin betina. Dari bunga ini berubah menjadi buah. Yang anak panah ini buah ya. Nah, buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, sebagai tempat melindungi biji dari pengaruh buruk lingkungan luar. Nah, yang terakhir adalah biji. Biji itu di dalam buah. Nah, biji berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru. Contohnya seperti kita makan buah pepaya. Di dalam buah pepaya terdapat biji yang banyak. Nah, biji itu jika kita tanam akan tumbuh pohon pepaya baru. Nah, selain sebagai bakal tumbuhan baru, biji juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Sini ada perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu ada 4, yaitu tunas, umbi, biji, dan spora. Nah, tunas adalah anakan dari induk tumbuhan yang berada di dekatnya. Contohnya seperti pohon bambu dan pohon pisang. Pada pohon bambu dan pohon pisang, pasti di dekatnya ada tumbuhan kecil yang sama. Nah, tumbuhan kecilnya itu bernama tunas. Terus ada tumbuhan biji. Contohnya bisa kita lihat pada biji kacang hijau yang dulu pernah kita tanam. Nah, pada biji akan berubah menjadi kecambah. Dari kecambah berubah menjadi tumbuhan muda. Lalu dari tumbuhan muda berubah menjadi tumbuhan dewasa. Nah, ada yang ketiga umbi. Umbi ini ada macam-macamnya. Ada 3 jenis umbi. Yang pertama umbi lapis. Contohnya adalah bawang dan bakung. Tiap lapisannya itu mengandung atau menyimpan makanan. Nah, yang kedua umbi batang. Umbi batang contohnya seperti kentang dan ubi jalar.
Lalu umbi akar, contohnya seperti wortel dan singkong. Lalu spora. Spora itu adalah tumbuhan yang hidupnya di tempat yang lembab. Contohnya itu seperti lumut, tumbuhan paku, dan jamur. Umbi pada tumbuhan. Sini ada wortel, bawang, bakung, dan singkong. Wortel itu masuknya tadi ke umbi akar, bawang dan bakung ke umbi lapis, dan singkong ke umbi akar juga. Umbi pada tumbuhan kentang bawang merah. Ini adalah tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, pada umbi batang yang tumbuh dalam tanah bentuknya seperti umbi. Seperti tadi sudah Ibu sebut, yaitu contohnya kentang dan ubi jalar. Nah, kalau misalnya pada bawang, nih lapisan daun. Di sini adalah lapisan-lapisan yang menyimpan cadangan makanan. Nah, pada tumbuhan bawang, sini ada bagian tumbuhan hijaunya. Nah, ini adalah tunas. Tunas ini akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ini disebut umbi lapis karena terdiri dari lapisan-lapisan yang berisi makanan. Ini contohnya seperti bawang merah, bawang putih, bakung, dan pohon tulip. Bunga tulip. Yang selanjutnya pertumbuhan pada tanaman berbiji dan umbi lapis bawang merah. Dulu kita pernah ya waktu sebelumnya menanam biji kacang hijau dan juga menanam bawang merah. Ada yang masih ingat? Nah, pada biji kacang hijau, bijinya itu kita taruh pada kapas yang diisikan air. Jadi, kapasnya itu dibuat basah lalu ditaruh atau ditaburkan biji kacang hijau. Nanti akan tumbuh kecambah. Dari kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda dan nantinya akan berubah menjadi tumbuhan dewasa. Nah, sini ada menanam bawang merah. Yang sebelah sini yang Ibu tunjuk adalah cara menanam bawang secara hidroponik, yaitu dengan air, dan ada juga yang menggunakan media tanah. Pertumbuhan pada tanaman tunas dan spora. Tunas. Nih, tunas itu pohon bambu nih, contohnya seperti ini atau disebut sebagai rebung. Nah, sini tunas pohon pisang yang ini. Lalu spora. Contoh tanaman spora yaitu tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Ini adalah tumbuhan yang hidup di tempat-tempat lembab, seperti misalnya di bantaran kali atau di bantaran sungai. Di Indonesia memiliki bunga nasional. Bunga nasional itu ada 3 di Indonesia. Yang pertama bunga melati putih. Yang kedua bunga Rafflesia arnoldi. Dan yang ketiga bunga anggrek bulan. Nah, karya seni mozaik. Indonesia kaya akan ragam seni. Pembuatan seni rupanya pun beda-beda. Salah satu teknik membuat karya seni adalah teknik mozaik. Mozaik adalah teknik pembuatan karya seni 2 dimensi dengan cara menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat sehingga membentuk sebuah gambar. Nah, bahan yang digunakan bisa kertas origami, daun kering, biji-bijian, ranting, kulit buah, dan lainnya. Nah, saat membuat karya seni seperti mozaik, ada tekniknya seperti berikut, yaitu teknik memotong, teknik melipat, teknik menyambung. Nah, ini ada contoh karya seni rupa mozaik.
Yang pertama dengan biji-bijian, yang kedua dengan daun kering dan ranting pohon, dan yang ketiga menggunakan kertas origami. Nah, manfaat kerjasama. Apa sih kerjasama? Kerjasama merupakan wujud dari sikap bersatu dalam keberagaman. Kerjasama dapat kita temui di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Contohnya di rumah, kita bersama anggota keluarga bersama-sama membersihkan rumah. Contohnya di sekolah seperti mengadakan piket. Contohnya seperti di masyarakat, kerjasama membersihkan lingkungan contohnya. Nah, selanjutnya manfaat kerjasama itu ada apa saja? Yang pertama, pekerjaan cepat selesai, pekerjaan menjadi lebih ringan, mempererat persahabatan, persaudaraan, dan kekompakan. Yang keempat, terjalin komunikasi yang baik terhadap sesama manusia. Operasi pembagian bilangan cacah. Pembagian adalah pengurangan yang berulang. Kalau kemarin perkalian adalah penjumlahan yang diulang, maka pembagian adalah pengurangan yang diulang. Contohnya 15 dibagi 3, yaitu 15 dikurang angka 3 sampai hasilnya 0. Nih, caranya 15 dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3 sampai hasilnya 0. Maka ini 15 dikurang 3 sama dengan 12. Dikurang 3 lagi sama dengan 9. Dikurang 3 lagi sama dengan 6. Dikurang 3 lagi sama dengan 3. Dikurang lagi 3 lagi sama dengan 0. Nah, yang dihitungnya itu angka 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 15 dibagi 3. Jawabannya 5. Semoga bisa dipahami ya.